Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat nikmat iman, nikmat Islam, dan insyaallah nikmat ihsan. Salawat bering salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Selamat berjumpa dengan adik-adik AKS kelas 3C. Mungkin ini pertemuan kali pertama dengan saya, dan saya himbau kepada adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS 3C agar senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19, memakai masker, jaga jarak, mencuci tangan, dan lain-lain, agar kita semua insya Allah tetap terlindung dari COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan sebuah pengantar dari mata kuliah kita, ilmu ekonomi mikro syariah. Sebelum saya mengantarkan mata kuliah ini, pertama-tama katanya tak kenal maka tak sayang. Ini di sini kita akan belajar tentang teori ekonomi untuk pengantarnya, tetapi tidak usah terlalu pusing karena ini hanya sebagai pengantar saja. Nah, ini dia. Nama saya Erwin Saputra Siregar. Dari Siregarnya adik-adik udah mestinya tahu, saya orang Batak Angkola. Saya lahir di Padang Sidempuan tanggal 31 Desember tahun 1990. Status sudah menikah. S1 Ekonomi Islam di YN Sumatera Utara, Medan. Konsentrasinya perbankan syariah. S2-nya Magister Perbankan Syariah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan sekarang bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Suta Jambi. Mungkin kalau ada pertanyaan seputar tentang biodata saya ini bisa ditanyakan di WA grup kita, ataupun ada yang belum tahu ya di mana Padang Sidempuan. Padang Sidempuan itu di selatannya Sumatera Utara, jadi masih masuk Sumatera Utara. Perbatasan dengan paling selatan adalah Mandailing Natal. Padang Sidempuan ini dikelilingi 4 kabupaten: Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Mandailing Natal. Oke, sampai di sini paham ya? Oh iya, untuk kontrak kuliah kita mengenai penilaian RPS bisa di-download di e-learning di Spidol UIN Suta Jambi. Kontrak kuliah nanti akan kita sepakati di WA Group. Oke, sampai di sini cukup ya. Oke. Nah, masalah pokok perekonomian. Mungkin cepat saja karena ini adalah pengantar. Dimohon adik-adik mahasiswa-mahasiswi AKS kelas 3C supaya banyak-banyak juga membaca referensi seputar buku tentang ekonomi mikro yang umum dan ekonomi mikro syariah, supaya ekonomi mikronya kuat, syariahnya juga nanti kuat. Yang pertama, pengertian persoalan ekonomi. Yang kedua, pengertian kegiatan ekonomi. Yang ketiga, wujud masalah perekonomian. Dan yang terakhir adalah pengertian kebutuhan masyarakat.
Langsung saja, persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi itu gambarannya begini. Ketika seorang manusia atau ketika seseorang ingin memutuskan sesuatu untuk membeli atau menggunakan jasa, maka dia akan mempertimbangkan beberapa hal untuk melaksanakan kegiatan. Contoh mudahnya gini, kita punya uang 10.000, apakah kita untuk membeli pulsa ataupun untuk membeli makan, maka kita akan menentukan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya keputusannya itu harus dipikirkan dengan berbagai aspek. Itu contoh kecilnya supaya mudah dipahami. 10.000. Kalau zaman sekarang mungkin 10.000 tidak terlalu dipikirkan ya untuk membuat keputusan. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah kegiatan seseorang, perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi. Sebenarnya kegiatan ekonomi itu ada 3: produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau produksi itu membuat barangnya, distribusi itu menyalurkan barangnya, sementara konsumsi itu adalah bisa menggunakan barang atau jasa. Menggunakan dalam artian kalau makanan dimakan, kalau jasa misalnya mobil atau apa, transportasi, ya kita menjadi penumpang di situ. Itu kegiatan ekonomi ada 3, ingat ya: produksi, distribusi, dan konsumsi. Wujud masalah pokok perekonomian, kelangkaan, scarcity. Kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Ini ekonomi mikro secara konvensional. Kalau ekonomi mikro secara syariah, sebenarnya nanti adik-adik bisa baca referensinya. Sebenarnya sumber daya alam itu tidak langka jika manusia itu tidak rakus. Artinya tadi misalnya orang kaya mendapatkan harta sekian, kalau dia menjalankan ajaran Islam, maka pendapatannya itu ada hak orang lain. Artinya pendistribusian kekayaan, ataupun katakan pendistribusian alam. Kalau manusia ini kan terkenal memang nafsunya tinggi, tamak, dan ini di ayat Al-Quran nanti adik-adik bisa baca bahwa Allah itu telah menciptakan sumber daya alam ini sesuai takarannya, artinya pas, tidak kurang, tidak lebih. Jadi sebenarnya kelangkaan itu kalau menurut hemat saya dan yang saya pelajari di ekonomi mikro syariah, sebenarnya tidak ada. Justru kita harus menentukan antara needs dan wants. Needs itu kebutuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah yang kita konsumsi, ataupun itulah yang kita putuskan untuk kita beli atau kita gunakan. Kalau wants, keinginan, manusia tidak terbatas keinginannya, makanya langka. Kenapa langka? Keinginan setinggi langit, tapi uang ataupun sumber daya untuk mendapatkan keinginan itu tidak cukup. Mungkin agak berat ya, anggap aja ringan ya. Tidak usah terlalu diperberat. Ini sebenarnya ringan. Kebutuhan manusia, keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa. Nah, ini kebutuhan. Sebenarnya yang menjadi inti dari ekonomi itu adalah kebutuhan manusia. Jangan dibalik menjadi keinginan manusia. Nah, ini ada pembagian jenis barang. Ada barang ekonomi, ada barang bebas. Kalau barang ekonomi itu butuh pengorbanan untuk mendapatkan barang itu.
Contohnya apa Pak? Contohnya apa Bu? Contohnya saya ketika kita butuh makan, maka kita butuh misalnya nasi pakai ikan, pakai sayur. Kita harus mengorbankan uang kita untuk membeli itu. Kalau barang bebas, misalnya seperti kita tinggal di dusun, ada misalnya hutan bebas, kita mau menjadikan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak, maka kita mengambil kayu di hutan tersebut. Itu barang bebas. Pengorbanannya itu tidak terlalu pengorbanannya bisa dibilang tidak ada. Beda ya, kalau ya kita sangkut pautkan dengan uang aja lah. Kalau barang ekonomi butuh duit untuk mendapatkannya, kalau barang bebas tidak. Lanjut, faktor produksi, benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Ya, faktor produksi ini bisa berupa bahan baku, seperti misalnya karet dijadikan jadi ban. Faktor produksinya adalah karet. Misalnya sawit menjadi faktor produksi untuk membuat minyak goreng, misalnya gitu ya. Komponen faktor produksi. Nah, kan ada nih. Tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, keahlian, entrepreneurship. Ini harus ada nih supaya terjadi faktor produksi. Ada bahan bakunya, tidak ada tenaga kerjanya, tidak bisa. Ada tenaga kerjanya, modalnya untuk menggaji dan mendapatkan tanah dan sumber daya alam itu tidak bisa. Adapun ketiga-tiganya tidak ada keahlian untuk kewirausahaannya, tidak bisa juga. Tanah dan sumber daya alam. Nah, ini banyak nih. Tanah, hasil tambang, hasil hutan, air untuk irigasi dan sebagainya. Karena ada sumber daya alam gampang lah ya. Terusnya tenaga kerja. Tenaga kerja ini ada jenis-jenisnya. Tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Insyaallah adik-adik setelah menamatkan kuliah dari akuntansi syariah nanti akan menjadi tenaga kerja yang terdidik. Tapi kita jangan hanya mengandalkan karena punya ijazah, justru kita harus meningkatkan soft skill kita, hard skill kita mengenai ataupun tentang prodi misalnya tentang akuntansi syariah, ataupun kita mau spesifik di bidang apa, bidang audit, bidang analis laporan keuangan, bidang apa gitu, kita mesti meningkatkan diri kita sendiri. Bukan hanya karena saya kerja terdidik memiliki pendidikan tinggi, bukan hanya pendidikannya, tapi kita harus melatih juga. Nah, ilmu ekonomi. Nah, definisi ilmu ekonomi, jenis analisis ekonomi, sifat-sifat teori ekonomi, alat-alat analisis ekonomi. Ini definisi ilmu ekonomi yang harus kita tahu bersama. Studi mengenai individu-individu, sebenarnya studi mengenai individu dan masyarakat dalam membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan di masa depan. Gampangnya sih, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi masyarakat ataupun ekonomi individu masyarakat. Kegiatan ekonomi itu apa? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada sebenarnya, yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau intinya ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari tentang behavior. Behavior itu adalah perilaku dari manusia dalam menentukan pilihan, choice. Behavior, choice,
dalam menentukan pilihan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi dengan sumber daya yang ada. Artinya dia itu perilakunya untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara memilih, choice, dan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan sumber daya yang ada. Jadi kata kuncinya ilmu ekonomi itu ada behavior, perilaku, ada needs, kebutuhan, ada choice, pilihan, ada kegiatan ekonomi, mau produksi, distribusi, dan konsumsi, dan ada sumber daya, baik sumber daya alam dan sumber daya yang lain. Mungkin untuk pengantar mata kuliah ilmu ekonomi mikro syariah saya cukupkan dulu. Untuk diskusinya, jangan lupa untuk diskusinya seputar pengantar ini, boleh juga seputar yang lain tentang ekonomi mikro syariah didiskusikan di e-learning kita, di aplikasi Spidol UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi kita nanti seminggu ini diskusi di sana, dan diskusi ini akan masuk dalam penilaian saya bagi adik-adik yang aktif, dan kalau bisa semua aktif di sana, agar dalam masa pandemi ini kita belajar malah sering kita mendapatkan ilmu itu dari banyak berdiskusi. Kalau hanya mendengarkan begini saja, kan kita terkadang misalnya dosen terlalu cepat menyampaikan ataupun menyampaikan dengan bahasa yang kurang dimengerti gitu. Ya kan bisa, makanya ada diskusi itu untuk mempermudah mengerti antara materi yang disampaikan oleh dosen pada mahasiswa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.